Halo, selamat siang. Hai, selamat siang Pak Dep. Apa kabar? Baik. Baru suster apa kabar di sana? Puji Tuhan, baik Pak. Ya, suster. Aman di sana. Ya, apa namanya? Lagi sibuk kah? Baru aja selesai kerjain tugas sih. Ada yang bisa saya bantu Pak? Oh gitu. Iya sih, saya mau ganggu sedikit waktunya nih. Bisa kah? Mau konsultasi Oh, mengenai bisa. gizi. Bisa lah. Suster kan ini kan jurusan gizi kan, makanya saya mau minta konsultasi sedikit mengenai apa? Keluhan saya gitu. Bisa toh? Boleh, boleh, boleh banget Pak. Ya, Ada masalah gizi apa? ya kalau saya nih yang saya hadapi sekarang nih ya masalah obesitas. Oh, alah. Hmm. Jadi, mau diet, ceritanya ini mau nurunin berat badan. Ya, ya bagusnya seperti itu kak Pak ya. Tapi ya Hmm. sebenarnya sih saya tuh apa namanya takut aja sih kalau obesitas tuh nanti jadinya gimana gimana gitu kan saya tidak terlalu tahu. Begitu suster. Hmm. Dan saya rasa kan sekarang juga saya sudah mulai agak besar badannya tuh. Saya rasa juga sekarang udah agak sesak kalau jalan tuh cepet capek, ngos-ngosan. Terus juga apa namanya itu tadi mau gerak tuh agak berat gara-gara badan sudah agak naik ini. Jadi yang saya takutkan nanti kalau saya terus-terusan begini nanti lama-lama obesitas bahaya kan gitu. Terus juga mau tahu juga obesitas tuh bahaya nggak sih sebenarnya begitu. Dan saya mau juga eh, berat badan saya tidak sampai obesitas begitu. Jadi harus minimal ideal lah. Begitu sih. Hmm. Ada saran nggak atau informasi nggak buat saya mengenai itu suster? Sebelum saya kasih saran, saya boleh nanya lebih nggak tentang masalah obesitas di Pak, mengenai pola makan, mengenai aktivitas fisik. Jadi uh, untuk masalah yang Pak Depri hadapi sendiri, obesitas Bapak ini ngerasa nih, ini udah berat badannya udah obesitas. Itu dimulai sejak apa? Udah berlangsung berapa lama? Pak Depri merasa bahwa saya ini udah gemuk nih, udah obesitas nih, itu udah lama sejak kapan? Ya mungkin setahun yang lalu lah. Setahun lalu Oh, sudah udah berjalan selama setahun ya. ya. Dan saya dari Hmm. situ berat badan saya kan sudah mulai naik. Sekarang sendiri berat badan saya sudah 78 kilo. Dari kenaikan itu tersebut, saya sudah coba untuk tanggulangi supaya tidak naik tuh bagaimana dengan cara ya saya atur pola makan kan. Saya kurangi makan nasi, terus saya coba-coba olahraga juga, coba-coba diet, tapi ya tetap saja naik berat badan. Dari sebelumnya yang waktu saya rasa sudah berat itu 70 kilo itu kan sudah ideal menurut saya, tapi semakin hari semakin nambah sampai sekarang 78 kilo Hmm. gitu. Begitu suster. Uh, Boleh saya tahu nggak tipe diet yang sudah pernah Pak Depri jalanin tuh seperti apa nih? Apakah tiba-tiba nggak makan seharian atau Nah, gimana? jadi yang saya ini saya kurangi makan nasi suster. Nasinya saya Hmm. sedikitin, lauknya sama sayurnya saya agak banyak gitu. Jadi intinya nasi putihnya saya kurangin porsinya jauh. Jadi yang 2 centong jadi 1 centong saja. Kalau makan siang agak banyak, Hmm. tapi ya kalau pas makan malam malah sedikit sekali seperti itu. Jadi saya ubah Oke. pola makannya sebelumnya saya 3 kali sehari makan. Sekarang sudah 2 kali sehari saja semenjak berat badan saya naik terus. Karena saya mau ngurangin biar berat badan saya tidak naik dan eh, saya sempat baca juga di apa beberapa artikel kalau obesitas itu kan bahaya juga buat eh, buat kesehatan.
Nah, di sini kan saya juga sudah Hmm, mulai ke arah obesitas ya. Saya takutnya ya gara-gara saya obesitas ternyata malah jadi sumber penyakit seperti itu. Saya nggak mau seperti itu juga. Saya mau juga eh, tubuh saya ya ideal, mencapai ideal dan sehat gitu saja. Begitu sih oke. kalau saya. Em, jadi Pak Depri udah mengurangi pola makan, jatah makan yang seharinya 3 kali menjadi 2 kali. Artinya sarapannya udah di skip nih. Sarapannya udah nggak dilakukan lagi. Uh, Kira-kira selain dari 2 kali makan besar tersebut, ada nggak Pak Depri makan di luar jam makan? Misalkan ngemil ngemil cemilan gitu. Oh, ada kadang sih ada tapi juga nggak tiap hari juga. Kadang waktu pagi ada juga dari dapur kasih untuk apa gorengan. Nanti kadang malam juga ada juga cemilan saya pribadi punya keripik, lalu coklat atau snack-snack yang lain seperti itu. Ada juga kadang, tapi nggak tiap Hmm. hari. Oh jadi di tempat Pak Depri kerja nih perusahaannya menyediakan makanan, Iya, menyediakan makanan. tapi ada juga makanan dari Pak Depri sendiri secara pribadi yang beli untuk dijadiin cemilan. Iya, betul. Oke. Kira-kira untuk cemilannya sendiri, Pak, yang dari pribadi nih, itu setiap hari dimakan atau dalam seminggu 3 sampai 4 kali? Ya mungkin 3 sampai 4 kali, tidak setiap malam juga untuk cemilan sendiri. Seperti itu. Oke. Kalau untuk aktivitas fisiknya sendiri, apakah Pak Depri ke kantornya menggunakan kendaraan atau berjalan kaki atau apakah Oh, jaraknya dari perusahaan ke tempat tinggal Pak Depri ya jauh? kalau untuk tiap hari di sini saya jalan kaki karena di sini posisi kan di pulau tidak ada transportasi, jadi tetap kita mau kemana-mana, mau makan ke tempat makan jalan kaki, ke kantor juga jalan kaki, kemana-mana juga jalan kaki. Dan untuk aktivitas fisik saya ya di sini ya saya kalau aktivitas fisik agak kurang, yang menguras energi dan keringat tuh kurang, yang bakar kalori itu juga kurang. Jadi di sini ya kerja di kantor 8 jam, terus olahraga juga jarang, kadang pagi saja atau kadang main bulu tangkis atau tenis meja ataupun tidak sering. Tergantung cuaca di sini, kalau tidak hujan kita main, tapi kalau tidak ya tidak ada kegiatan. Kadang juga pernah saya coba Hmm. untuk angkat berat, angkat barbel, apa angkat ya angkat beban lah. Itu tapi ya apa ya tidak rutin. Jadi waktu moodnya bagus olahraga, kalau tidak seperti itu. Oke, kalau untuk yang perubahan pola makan jadi 2 kali sehari ini sudah dilakukan selama setahun juga atau baru berapa lama yang Ya penggunaan sudah diet satu ini? tahun, sekitar 1 tahun. Udah setahun juga. Pokoknya sekitar saya sudah Uh, berat badan saya sudah naik dari 70, 1, 2, 3 sampai 8 ini saya sudah kurangin pola makan saya jadi 2 kali sehari untuk makan nasinya, tapi yang makan lain-lain tetap makan. Seperti itu. Terakhir timbang kapan, Mbak? Kemarin, kemarin Kemarin. 78 pas. Dan 78. Ya, 78 pas. 78. Jadi karena dietnya Bapak yang 2 kali sehari itu makanan berat, eh, 2 kali makan tapi berat badannya tetap aja naik padahal udah diet nih. Ya, Ya, oke. Okay. Saya boleh tahu berat badannya Pak Devi? Boleh? 78. Kalau untuk tinggi badannya sendiri berapa? Biar saya tinggi hitung. badan Kira-kira kira-kira nih 168. tingginya. Oke, 168 ya. Berarti 78. Konversi. Oke. Di sini kalau untuk hasilnya itu 27,63. Nah, kalau untuk normalnya itu 18,5.
sampai ke 24,5. Nah, kalaupun udah dari 25, range-nya ke 29, itu udah dikatakan Pak Depri mengalami kelebihan gizi atau gizi lebih. Kalau di awam bilangnya gemuk. Ya. Nah, karena ini sudah berlangsung cukup lama, Pak Depri, kita sepakat dulu nih. Kita mau melakukan diet untuk hidup yang lebih sehat, atau dan penurunan berat badan tersebut adalah bonus, kayak gitu. Jadi memang obesitas itu kalau Pak Depri tanya bahaya atau enggak, memang dari beberapa penelitian mengatakan obesitas memang cukup berbahaya karena itu memicu resiko penyakit jantung, penyakit diabetes, bahkan juga stroke dan hipertensi. Nah, jadi kalaupun berbahaya ya, mari kita simpulkan itu memang berbahaya. Kalau untuk sarannya, saya boleh katakan bahwa di sini saya menyimpulkan Pak Depri makan besar selama 2 kali dalam sehari selama setahun, tetapi juga makan cemilan itu lebih sering ya, dengan kurang melakukan aktivitas fisik. Ya. Nah, perlu diketahui Pak bahwa makanan berat seperti nasi dan cemilan yang Bapak makan, jumlah kalori di nasi lebih sedikit dibandingkan dengan cemilan berupa coklat, keripik, seperti itu kalorinya bahkan 2-3 kali lipat lebih besar dari nasi. Jadi kalaupun mindsetnya Pak Depri berpikir bahwa saya nih mau ngurangi nasi karena saya pengen turunin berat badan, tapi Pak Depri masih mengkonsumsi atau masih makan cemilan yang notabene bahwa kalorinya lebih besar, itu menjawab pertanyaan Pak Depri kenapa selama setahun ini udah ngurangi nasi tapi berat badan makin nambah. Karena penurunan jumlah porsi dengan penurunan jumlah kalori itu merupakan 2 hal yang berbeda, Pak. Jadi kita harus dilihat nih, bukan berarti saya makan nasi terus berat badan saya turun. Tidak seperti itu konsepnya. Jadi kalau mau kita hidup sehat, nggak mau kita obesitas, kita harus lihat nih, berat badan saya sudah menambah, berarti otomatis saya harus defisit kalori. Nah, apa sih defisit kalori itu? Nah, defisit kalori itu kita mengurangi jumlah kalori setiap harinya yang kita makan. Misalkan Pak Depri kebutuhan makannya hanya 2.700, tetapi ternyata yang Pak Depri makan lebih dari itu, itulah yang menyebabkan Pak Depri jadi mengalami obesitas. Nah, dan untuk pola makan yang menyebabkan obesitas itu juga termasuk Pak Depri tidak sarapan. Jadi kalau misalkan Pak Depri tidak sarapan, artinya nanti itu beresiko nanti makan siang atau makan malam porsinya akan jadi lebih banyak. Pak Depri akan semakin lapar, kayak gitu. Terus, iya Pak, kalau di tempat Pak Depri, selain kan ini cemilan nih, nah kalau di dapur perusahaan sendiri apakah menyediakan jenis makanan yang olahannya seperti rebusan, gorengan, atau lebih banyak yang olahan yang dipanggang? Jadi lebih banyak sih digoreng, kebanyakan di sini. Ayam goreng, ikan goreng, cumi goreng, semua kayaknya serba digoreng. Seperti itu, lebih banyak seperti itu. Dan kalau yang lain ya ada direbus, dibakar, tergantung menu. Tapi kebanyakan menunya sih digoreng semua goreng-gorengan. Tapi kalau untuk sayurnya sendiri apakah sama juga? Tetap disediakan? Sayur ada pasti, kalau setiap makan pasti ada sayur pasti. Sayur, buah ada juga. Kalau untuk prinsip penurunan berat badan sendiri memang tidak bisa secara instan ya Pak. Maksudnya
tidak bisa bahwa saya langsung nggak makan sama sekali pun dalam seminggu saya harus tiba-tiba turun kayak gitu. Kalau untuk prinsip penurunan berat badan sendiri itu memang akan dilakukan secara bertahap. Diet rendah kalori itu nanti kita akan ngatur nih uh, dari 500 sampai 1000 kalori. Tapi itu penurunan dari 500 ke 1000 tuh bertahap, Pak. Jadi sama seperti pada berat badannya naik itu butuh selama setahun. Tapi kalau untuk penurunan berat badan juga itu minimal sebulan baru akan terlihat atau akan jelas bahwa ada penurunan. Jika kalau Pak Depri itu menjalankan diet dengan benar kayak gitu. Nah, kalau untuk pola makan sendiri mungkin Pak Depri sudah bagus nih, udah sadar bahwa mengurangi nasi. Nah, nasi itu gizi karbohidrat. Nah, karbohidrat itu apa aja sih? Jadi bukan hanya di nasi aja. Jadi di coklat pun kan manis, Pak. Kalau di kue-kue yang biasa Pak Depri ngemil juga itu mengandung karbohidrat. Nah, prinsip dari penurunan berat badan itu mengurangi karbohidrat atau bisa disebut dengan glukosa atau gula. Nah, itu yang perlu dikurangin. Terus menghindari makanan seperti sumber lemak seperti gorengan kayak begitu. Jadi itu sesuatu makanan-makanan yang bisa memicu penumpukan lemak di tubuh seseorang. Nah, kalau untuk yang mendukung diet itu sendiri, Pak Depri butuh aktivitas fisik. Jadi karena saya tahu dapat informasi dari Bapak sendiri bahwa Pak Depri itu hanya jalan kaki karena jarak tempat tinggal dengan kantor dekat, mungkin kita bisa mulai dengan aktivitas yang sedikit lebih aktif dan lebih sering. Jadi diet dan olahraga itu merupakan satu kesatuan yang harus dilakukan secara teratur. Jadi nggak bisa dietnya hanya dilakukan 1-2 kali atau seminggu ini lakukan, habis itu seminggu kemudian udah nggak dilakukan lagi. Nah, itu kemungkinan ada resiko bahwa penambahan berat badan makin nambah, Pak. Karena tubuh akan merespon bahwa ketika kita defisit kalori tiba-tiba, kalau kita mengurangi porsi makan secara tiba-tiba dan ketika kita tidak mengulanginya lagi secara teratur, tubuh akan menyimpan lebih banyak lemak di tubuh karena dia akan merasa bahwa ini bentuk dari pertahanan dirinya tubuh itu sendiri bahwa dia tidak mau kekurangan makan karena udah kebiasaan. Jadi di sini Pak Depri perlu membangun kebiasaan sehat dulu, bahwa makanan yang sehat dulu. Jadi dalam porsi piring itu bisa mungkin Pak Depri ngatur 2/3-nya itu lebih banyak sayur, sisanya karbohidrat dan sisanya lauk pauk. Jadi lebih banyak porsi nasi, kedua porsi lauk, dan setelahnya baru karbohidrat. Nah, untuk cemilan sendiri mungkin Pak Depri bisa diganti cemilan yang lebih sehat seperti buah atau sayur. Mungkin sayur sama buah boleh juga di-mix menjadi jus, Pak. Karena zaman sekarang memang banyak-banyak orang diet menggunakan jus atau jus dari buah dan sayur. Kalau untuk cemilan seperti itu memang kalorinya sangat besar, jadi memang sangat mempengaruhi penambahan berat badan Bapak. Apalagi ditambah dengan kurangnya aktivitas fisik, Pak. Jadi prinsipnya sabar, Pak. Niat dan sabar. Jadi kalau dilakukan secara rutin, bertahap, Bapak akan lihat niat dari ingin hidup sehat, ingin merubah pola hidup makan lebih sehat, penurunan berat badan atau pencapaian berat badan ideal itu adalah bonusnya, Pak. Oh iya, Suster. Kira-kira sampai sini ditanyakan lagi, Pak? Menurut saya mungkin sudah cukup jelas dari Suster untuk sampaikan ke saya.
intinya ya tadi itu apa namanya, dari niatnya sih, dan awal apa namanya, atur pola makannya. Mas Suster, gimana kalau apa namanya, bisa nggak kasih kayak seperti treatment atau apa buat saya gitu, biar saya juga bisa lakuin itu, seperti itu. Saya kan juga di sini juga tidak tahu bagaimana cara saya menurunkan berat badan. Memang sih tahu kita atur pola makan dan olahraga, tapi kan ada Hmm. juga untuk porsi makannya itu kan juga saya nggak terlalu tahu seberapa banyak saya harus makan ini per hari. Itu kan juga saya kan orang awam jadi belum tahu untuk masalah itu. Jadi konsumsi saya kalori per hari berapa itu bisa nggak dibantu untuk dihitungkan atau gimana gitu, biar saya bisa capai. Boleh Pak, boleh banget. Boleh banget. Jadi nanti kalau Bapak setuju, saya akan mengatur jadwal pengaturan diet Bapak. Jadi nanti kita akan mengatur gimana pola makan pola makan ini akan berlangsung selama beberapa sebulan ke depan atau 2 sampai 3 bulan ke depan untuk melihat apakah ada perubahan. Bapak nanti boleh kirim alamat email ke saya. Nanti akan saya share hasil dari perhitungan defisit